Shalom, selamat malam para pria Kristen Gereja Condrokusumo Semarang yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat sore malam hari ini kita bisa bertemu untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah persekutuan pria Kristen walaupun secara online, tapi biarlah tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit perenungan firman Tuhan kepada kita sekalian. Dan sebelum kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Tuhan, Allah dan Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kami, memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup untuk kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Dan pada kesempatan ini kami datang kepadamu dalam ibadah persekutuan pria Kristen di Gereja Condrokusumo Semarang ini ya Tuhan, dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan Engkau boleh menolong kami, memberikan kepada kami pemahaman yang baik, pengertian yang benar terhadap setiap prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kami temukan. Dan biarlah dengan kekuatan kuasa daripada Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, pada kesempatan sore malam hari ini saya akan menyampaikan perenungan firman Tuhan kepada kita sekalian, dan saya beri tema ketika orang percaya di ambang bencana. Ketika orang percaya di ambang bencana, mari kita lihat teks kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, para pria Kristen Gereja Condrokusumo sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang baru saja kita baca ini adalah sebuah narasi yang menceritakan tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Elia ketika pada waktu itu ada sebuah bencana besar yang sedang melanda di Israel pada waktu itu. Kalau kita membaca di ayat yang pertama, nampak jelas bahwa ketika Nabi Elia memperingatkan Ahab sebagai Raja Israel pada waktu itu, maka kita bisa dapat mengetahui secara langsung bencana apa yang saat itu sedang terjadi. Dengan tidak adanya embun dan hujan dalam tahun-tahun itu, maka kelihatannya bahwa bencana yang dimaksudkan oleh sang Nabi adalah kemarau panjang. Dan kalau kita membaca dalam konteks ayat-ayat sesudahnya, mulai dari pasal 18, maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa kemarau yang berlangsung pada saat itu terjadi selama 3,5 tahun lebih. Jadi selama 3,5 tahun tanah Israel tidak ada air, tidak ada hujan, bahkan embun sekalipun tidak ada di Israel selama 3,5 tahun. Jadi ini adalah sebuah kemarau yang begitu sangat hebat, dan tentunya ini akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu.
Kekeringan terjadi di Israel selama 3,5 tahun, dan tentunya ini akan sangat berdampak bagi kehidupan umat manusia. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kekeringan, kemarau panjang itu bisa terjadi di Israel selama 3,5 tahun lamanya? Pada waktu itu bangsa Israel sudah menjadi sebuah kerajaan, dan pada saat itu mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Dan kalau kita membaca dalam pasal 16 ayat 30, maka di situ kita bisa melihat bahwa Alkitab mencatat Ahab itu adalah seorang raja yang sangat jahat. Dikatakan bahwa selama Ahab menjadi raja, Ahab selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang pernah mendahulunya sebagai raja. Jadi sebelum Ahab menjadi raja, sudah ada raja-raja yang pernah memerintah di Israel pada waktu itu. Namun walaupun raja-raja yang telah memerintah sebelum Ahab, itu ada raja-raja yang pernah melakukan kejahatan, tapi Alkitab mencatat bahwa Ahab melakukan kejahatan yang jauh lebih besar dibanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh raja-raja yang mendahulunya. Nah, lalu kejahatan apa yang dilakukan oleh Ahab? Ahab ini punya seorang istri yang bernama Isabel. Isabel ini dia adalah seorang putri dari seorang Sidon yang bernama Etbaal. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Ahab punya istri yang bernama Isabel. Isabel ini adalah orang Sidon. Sidon ini termasuk dalam wilayah Kanaan, dan kita tahu bersama orang Kanaan adalah orang kafir. Kalau Ahab mengambil istri Isabel, dan Isabel ini adalah perempuan Kanaan, dan orang Kanaan itu adalah orang kafir, maka kita bisa berkesimpulan bahwa Isabel ini adalah seorang perempuan kafir. Orang Kanaan punya suatu dewa yang disebut dengan dewa Baal, yang merupakan dewa kesuburan dan pertanian bagi penduduk Kanaan. Jadi di sini Isabel ini dia menyembah kepada Baal. Dia menjadikan Baal sebagai sembahan dia, seperti begitu. Nah, kemudian kalau kita baca dalam pasal 16 ayat yang ke-31, Alkitab mencatat bahwa ketika Ahab mengambil Isabel untuk menjadi istrinya, di situ dikatakan bahwa Ahab kemudian terpengaruh oleh istrinya Isabel ini, sehingga Ahab kemudian meninggalkan Allah, Ahab meninggalkan Yahweh, dan kemudian dia pergi beribadah, sujud menyembah kepada Baal. Dikatakan selanjutnya bahwa Ahab kemudian membuat mesbah untuk Baal, mendirikan kuil Baal di Samaria, dan dia juga membuat patung Asyera. Nah, kemudian karena bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh Ahab yang sudah terpengaruh oleh Isabel, maka Ahab kemudian mulai mempengaruhi bangsa Israel supaya mereka meninggalkan Allah, mereka meninggalkan Yahweh. Dan semua bangsa Israel pada waktu itu mereka menyembah kepada Baal. Bangsa Israel sudah tidak lagi menyembah Allah yang benar. Bangsa Israel sudah tidak lagi menyembah Yahweh. Mereka telah meninggalkan Allah yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir, dan sekarang mereka telah menyembah kepada sesembahan lain, yaitu dewa Kanaan, Baal. Tindakan yang dilakukan oleh Ahab dan bangsa Israel inilah yang kemudian membuat Allah sangat marah, Allah sangat sakit hati kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Allah kemudian mengutus hambanya, Nabi Elia, untuk datang ke Israel, menyerukan supaya mereka bertobat. Sebab jikalau mereka tidak bertobat, maka penghukuman Tuhan akan nyata atas mereka. Namun kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk. Kepalanya keras sekali. Sudah diperingati ulang-ulang untuk bertobat, tapi mereka tidak pernah mau. Mereka tetap mau meninggalkan Allah yang benar. Mereka tetap meninggalkan Yahweh, dan mereka tetap menyembah kepada Baal. Sehingga Nabi Elia datang kepada Ahab dan memperingatkan kepada dia
bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali yang kukatakan. Tapi ada hal yang menarik dari cerita ini adalah bahwa bencana kemarau panjang, kekeringan yang terjadi pada waktu itu sebenarnya adalah bentuk penghukuman Allah atas bangsa Israel karena mereka tidak setia kepada Allah. Allah menghukum bangsa Israel dengan memberikan kepada mereka kemarau panjang. Tapi kalau kita membaca teks ini, nampaknya bahwa Elia juga terkena dampak dari bencana ini. Padahal kita tahu bersama bahwa Elia ini adalah seorang nabi. Dia adalah seorang abdi Tuhan. Dia tidak menyembah Baal. Dia setia kepada Tuhan. Dia adalah orang benar. Tetapi dia juga harus merasakan dampak dari hukuman yang diberikan kepada Allah. Diberikan kepada bangsa Israel oleh Allah pada waktu itu. Jadi bisa dikatakan bahwa walaupun Elia ini adalah orang benar, dia ini adalah hamba Tuhan, dia setia melayani Tuhan, tetapi dia tidak bisa menghindarkan dirinya dari bencana kekeringan yang saat itu sedang melanda Israel. Walaupun dia hidup benar, dia setia kepada Tuhan, tidak berarti bahwa sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah mengalami masa sulit seperti itu. Nah, di sini kita bisa menemukan sebuah pelajaran penting bahwa walaupun kita ini adalah anak Tuhan, ya, yang selalu berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Kita rajin gereja, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, setia melayani, berbuat segala macam kebaikan. Namun itu tidak berarti bahwa kita akan secara otomatis terbebas dari masalah. Itu tidak secara otomatis membuat kita dapat terhindar dari berbagai ancaman-ancaman kehidupan atau bahaya-bahaya kehidupan yang terjadi akhir-akhir ini. Namun di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita sebagai orang percaya. Tadi saya sudah katakan bahwa walaupun kita adalah orang benar, kita adalah anak Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kita tetap saja akan menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai masalah, bahkan di situasi-situasi yang masih seperti sekarang ini, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kita adalah orang benar yang mungkin sudah setiap hari berdoa, tapi itu bukan berarti bahwa kita akan terbebas, terhindar dari masalah, dari persoalan yang saat ini sedang terjadi. Lalu bagaimana respon yang harus kita ambil? Sikap seperti apa yang harus kita ambil sebagai orang percaya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, berbagai bencana, berbagai problematika, berbagai masalah yang hari-hari ini sedang kita alami. Hari ini kita akan belajar bagaimana respon yang harus kita ambil sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi bencana yang saat ini kita hadapi, dan kita akan melihat berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Respon pertama adalah kita harus belajar percaya bahwa Allah pasti memelihara hidup kita. Kita harus belajar percaya bahwa Allah pasti memelihara hidup kita. Perhatikan ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di situ dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tadi kita sudah belajar bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang dihukum oleh Tuhan oleh karena dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, di mana 3,5 tahun lamanya mereka harus menderita kekeringan, bencana kekeringan. Tapi bencana ini tidak hanya dialami oleh bangsa Israel saja karena mereka berdosa kepada Tuhan, tapi Elia yang adalah orang benar, hamba Tuhan, dia turut merasakan dampak dari bencana yang dialami oleh bangsa itu. Nah, walaupun Elia adalah orang benar, dia juga harus merasakan dampak dari bencana tersebut. Tapi kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga yang kita baca ini, kita dapat
memahami bahwa sekalipun Elia terkena dampak dari bencana tersebut, Allah tidak meninggalkan dia. Allah kemudian bertindak dan Allah menunjukkan cara yang akan dilakukan Allah untuk memelihara kehidupan Elia di tengah-tengah situasi dan kondisi dalam keadaan yang penuh dengan bencana seperti itu. Di situ dikatakan bahwa Allah menyuruh Elia untuk pergi ke anak sungai Kerit, dan di sana dia harus meminum air dari sungai tersebut, dan untuk makan Tuhan akan memerintahkan burung gagak untuk membawakan makanan kepadanya. Nah, di sini kita bisa mendapat sebuah pelajaran penting bahwa sekalipun orang benar ditimpa musibah, sekalipun orang benar berada dalam masalah, sekalipun orang benar berada dalam kesulitan, Allah tidak akan membiarkan orang benar sendirian. Allah pasti akan memelihara kehidupan orang percaya. Allah menjamin kehidupan orang percaya, dan Allah punya solusi atas setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Allah tahu betul saat dimana anak-anaknya sedang berada dalam kesulitan. Dia tahu saat dimana anak-anaknya sedang berada dalam bahaya. Dia tahu saat dimana anak-anaknya sedang berada dalam masalah. Allah tidak tinggal diam. Allah pasti punya solusi dan dia akan segera menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memelihara kita yang berada dalam masalah, asalkan kita adalah anak-anaknya yang setia kepada dia. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang menghadapi sebuah permasalahan yang cukup berat. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi kehidupan kita sebagai umat manusia, dan mungkin kita semua yang sedang menyaksikan video ini, kita semua beberapa di antara kita sudah mengalami berbagai dampak dari pandemi ini dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah bahwa walaupun sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita semua mengalami masa sulit seperti ini. Kita semua mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah kita tetap memiliki iman, keyakinan, dan terus percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Allah punya cara untuk menolong kita. Dia pasti menolong kita, dan dia punya solusi atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah menunjukkan pertolongannya kepada kita. Percayalah, Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Itu respon yang pertama. Ketika orang percaya di ambang bencana, kita harus belajar percaya bahwa Allah pasti memelihara kehidupan kita. Respon kedua, ketika orang percaya di ambang bencana, respon yang kedua, kita harus belajar taat. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan bahwa pada waktu itu ketika Tuhan menyuruh Elia untuk mengungsi ke sungai Kerit, tersirat sebuah pesan, sebuah makna bahwa jikalau Elia tidak segera mengungsi ke tempat di mana Tuhan tunjuk untuk pergi, maka secara otomatis nyawanya tidak akan pernah diselamatkan. Padahal sebenarnya tadi saya sudah jelaskan, Elia ini adalah orang benar. Sebenarnya dia tidak ada hubungan dengan bencana ini, karena bencana ini ditujukan kepada Israel yang pada waktu itu sedang berdosa. Ini adalah hukuman. Sedangkan Elia adalah orang benar. Jadi bencana ini bukan ditujukan kepada dia. Seharusnya dia tidak perlu takut. Saya kan tidak berdosa. Saya kan bukan saya kan yang bukan dihukum Tuhan seperti itu. Jadi saya tidak perlu takut. Tapi di sini Tuhan bilang kamu harus pergi. Artinya bahwa kalau dia tidak pergi, dia juga pasti akan terkena dampak dari bencana tersebut. Syaratnya adalah dia harus mengungsi ke Kerit dulu. Kalau dia bisa mengungsi ke Kerit, dia bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan, maka dia pasti akan mendapatkan pertolongan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Nah,
Saudara-saudara sekalian, melalui ayat 5 ini kita bisa belajar satu hal penting, bahwa ketika orang percaya di ambang bencana, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti menolong umatnya. Tuhan pasti menunjukkan kepeduliannya kepada umatnya, dan Tuhan pasti menunjukkan pemeliharaannya kepada anak-anaknya. Namun itu bukan berarti bahwa kita bisa bebas berbuat seenaknya semau kita, tidak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, ada hal-hal tertentu yang harus kita taati, ada prosedur-prosedur tertentu yang harus kita taati, supaya kita bisa merasakan berkat pemeliharaan dan pertolongan daripada Tuhan. Ingat, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita tidak meniadakan tindakan ketaatan kita kepada Tuhan. Syarat untuk bisa dapat merasakan dan mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan adalah taat kepada Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau, ikuti apa yang sudah diinstruksikan. Kalau kita melakukan, kita taat kepada Tuhan, maka secara otomatis pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu akan kita rasakan dan kita nikmati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini sebenarnya merupakan momen ujian bagi kita untuk kita bisa menunjukkan sikap ketaatan kita kepada pemerintah, bahkan kepada Tuhan. Ingat bahwa sejak pandemi ini muncul di tahun lalu, itu sudah ada banyak kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu harus kita taati. Ya, mulai dari menjaga jarak, mencuci tangan, ya, memakai masker, ya, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal-hal kecil dari proses yang harus kita lakukan, proses yang harus kita taati, supaya itu bisa dapat memberikan dampak baik bagi diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak melakukan hal itu, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Disinilah sebenarnya Tuhan mau supaya kita sebagai manusia belajar untuk taat. Namun harus kita sadari bahwa sampai dengan saat ini pelanggaran terhadap protokol kesehatan masih sangat banyak. Saya sendiri yang sedang berdiri dan berbicara di depan saudara-saudara sekalian, di depan para pria Kristen Gereja Condrokusumo Semarang ini juga belum sempurna dalam melakukan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Ya, karena ya namanya kita manusia, ya taat itu suatu pekerjaan yang sangat susah. Tapi saudara-saudara sekalian, taat itulah yang sebenarnya membawa kita bisa merasakan berbagai dampak positif dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa pemeliharaan dan pertolongan daripada Tuhan tidak meniadakan ketaatan kita kepada Dia. Kalau kita mau merasakan pemeliharaan Tuhan, kalau kita merasakan pertolongan daripada Tuhan, kalau kita merasakan campur tangan daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, taatilah Dia. Kita harus belajar taat. Yang ketiga, yang terakhir, ketika orang percaya di ambang bencana, kita harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Perhatikan ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ketaatan yang dilakukan Elia terhadap perintah Tuhan membawa dirinya kepada situasi di mana dia harus belajar menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan pada saat itu. Elia harus belajar makan apa yang diberikan oleh Tuhan pada waktu sulit. Kita tidak tahu karena teks tidak menceritakan bagaimana keadaan Elia sebelum pada waktu kemarau. Mungkin makannya cukup baik, cukup enak, ya. Saya percaya minumnya juga cukup. Tapi sekarang sudah ada bencana, sudah ada kemarau. Dia harus menyesuaikan diri. Dia harus makan makanan yang dibawa oleh burung gagak. Saudara tahu, burung gagak itu adalah burung pemakan daging. Dan di sini Alkitab mencatat bahwa nanti Tuhan akan suruh burung gagak bawa daging kepada Elia. Burung gagak makan daging. Jadi kalau misalkan burung gagak bawa daging, ya sudah pasti dia sudah makan separuh, baru separuhnya dia kasih Elia.
Itu satu. Yang kedua, burung gagak itu juga pemakan bangkai. Baik kita, bangkai itu bau busuk. Tapi bagi burung gagak itu harum. Nah, kita tidak tahu daging apa yang diberikan kepada Elia. Mungkin saja bangkai. Elia harus minum lagi di Sungai Kerit. Sungai Kerit itu bagian dari Sungai Yordan, anak dari Sungai Yordan. Kita tidak tahu kualitas air di sana. Tapi inilah situasi di mana Elia harus belajar untuk menyesuaikan diri, hidup menyesuaikan diri dengan keadaan pada waktu krisis. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan pasti memelihara kita pada waktu krisis. Tuhan pasti memelihara kita pada waktu bencana. Tapi kita juga harus belajar untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar kita saat terjadi bencana. Terima dengan syukur, sukacita, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, memasuki new normal katanya ya. Ya, kita melakukan adaptasi kebiasaan baru. Ini kan sebuah kebiasaan baru yang selama ini tidak pernah kita lakukan, tapi di sini kita dituntut untuk menyesuaikan diri. Biasanya kita ketemu orang kita jabat tangan, tapi sekarang kita bertemu orang kita cuma begini. Ini kebiasaan yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan, tapi kita harus lakukan. Kita harus belajar menyesuaikan diri. Biasanya kalau kita bertemu orang kita langsung peluk, tapi sekarang tidak, hanya dari jauh. Biasanya kita jalan-jalan itu bebas, tidak pakai masker, tapi sekarang ini kita harus menyiksa diri kita, menyiksa telinga kita dengan ikat masker dan lain sebagainya. Merasanya tidak nyaman, tapi kita harus lakukan. Menyesuaikan diri. Biasanya kalau kita bikin acara pesta, itu kita duduk berkerumun, tapi sekarang harus dibatasi. Itu pun duduk jaga jarak. Tapi itu bagian dari penyesuaian diri. Biasanya kalau kita habis pegang tangan sama orang, jabatan orang lain, ya kita bisa langsung pegang, ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini, ya pegang apa lagi. Tapi sekarang kita kalau mau pegang tangan pada orang lain, kita harus setelah pegang tangan kita harus pergi cari wastafel cuci tangan. Ya. Misalkan saya bertemu Pak Samuel, ya terus ya orang Indonesia ya pasti sungkan ya jabat tangan. Setelah itu saya pasti pergi cari mesin wastafel cuci tangan. Dan itu bisa menimbulkan kadang-kadang bisa menimbulkan rasa tidak enak ya. Dia pikir saya kena corona jadi dia pergi cuci tangan. Seperti begitu. Tapi itu adalah bagian dari usaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan lingkungan. Jadi mari kita belajar seperti Elia, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini. Mungkin sebelum corona ini kita bebas pergi kemana saja, tapi dalam situasi ini kita harus membatasi diri. Mungkin sebelum corona kita bisa makan apa saja enak, tapi kita harus membatasi diri. Atau mungkin sebelum corona kita bisa bertemu dengan siapa saja, pegang tangan siapa saja, ya cium peluk siapa saja gitu. Tapi mari kita belajar untuk menyesuaikan diri, membatasi diri. Ketika orang percaya di ambang bencana, kita harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat sore malam ini membantu kita untuk memahami bahwa walaupun kita adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan, itu bukan berarti bahwa kita terbebas dari masalah, kita terbebas dari persoalan, dari penderitaan, dari kesusahan. Tidak. Kita semua bisa mengalami itu semuanya. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Pertama, kita harus belajar percaya bahwa Allah pasti memelihara hidup kita. Yang kedua, kita harus belajar taat. Dan yang ketiga, kita harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada saat sore malam hari ini. Tolong kami agar kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya tidak terbebas dari masalah, tidak terbebas dari tantangan, tidak terbebas dari berbagai penderitaan. Oleh karena itu biarlah tolong kami
Teguhkan iman kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau pasti memelihara kehidupan kami, menjamin kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami mampu taat kepada Engkau dan taat pada pemerintah, pemimpin kami. Dan biarlah kami juga menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.